Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Kita masih diizinkan untuk bertemu bertatap muka di mata kuliah filsafat ilmu ini. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama Bapak mohon maaf karena minggu lalu tidak bisa hadir. Karena memang minggu yang lalu Bapak diminta 1 minggu lebih oleh Kabupaten Agam untuk melatih dan mendampingi kafilah yang ikut di MTQ provinsi. Nah, kebetulan ada ada cabang lomba baru, yaitu hadis, hafalan 600 hadis. 600 hadis dihafal, lalu dilombakan, ditanya seperti menanya Al-Quran. Misalkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Suruh baca dari awal. Ada juga cabang 100 hadis bersanad dari awal sanadnya. An itu. Itu halangan Bapak di minggu yang lalu, berangkat hari Jumat sampai penutupan malam Jumat. Jadi Bapak kira bisa mencurikan waktu untuk hadir di kelas, ternyata tidak bisa. Mohon maaf, itu halangannya. Padahal sebenarnya Bapak sudah lama meninggalkan dunia per-MTQ-an ini. Terakhir dulu 2006. Itu terakhir ikut MTQ, lomba kitab standar tingkat nasional yang pertama di Surabaya, di Dirboyo dulu, Kediri, Surabaya. Ya, setelah itu pergi kuliah, pulang dari Mesir 2013. Akhirnya ambil S2 13 sampai 15 di Jakarta. Setelah itu diminta di Batu Sangkar sampai hari ini, begitu juga di Bukit Tinggi. Jadi sudah lama sebenarnya tidak ikut dalam dunia per-MTQ-an ini. Tapi beberapa bulan yang lalu diminta oleh pemerintah Kabupaten Agam untuk melatih yang dulunya sebagai peserta, sekarang sebagai pelatih, di comeback lah istilahnya ya. Hampir 15 tahun Bapak hitung ya, jadi itu mungkin halangannya Bapak tidak sempat hadir di minggu yang lalu, mohon maaf. Dan luar biasa juga melihat perjuangan adik-adik Anda, mungkin adik bagi Anda mereka itu. Di hafalan hadis 500, yang hafalan hadis 100 itu kadang sampai jam 2 malam masih saja menghafal ya, jam 2 sampai jam setengah 2. Besok subuh, sholat subuh, bangun jam setengah 5, seperti itu terus. Sampai Bapak suara juga sudah agak hilang melihat mereka semangat, Bapak juga semangat. Tapi alhamdulillah, mungkin di samping rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, usaha juga mungkin menentukan. Seperti apa yang disampaikan oleh orang Arab, manjadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Jadi siapa yang serius, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi walaupun cabang ini cabang baru, alhamdulillah kita kemarin di cabang yang 500 putri, alhamdulillah juara 1 se-Sumatera Barat. Dan yang laki-laki yang 500 juara 2. Lalu harapan 1 dan 3 untuk hadis yang 100. Artinya kita dapat semuanya. Jadi alhamdulillah. Ini mungkin halangan Bapak minggu lalu tidak datang ya. Kebetulan Anda tidak tampil juga kan? Besok misalkan kalau Bapak nggak datang, tampil sajalah ya. Tampil saja, apalagi Anda sudah sampai ke kampus. Baik, pembahasan kita hari ini adalah berhubungan dengan metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, data informasi, pembuktian, evaluasi, dan paradigma ya. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan, Bapak melihat di makalah yang dibuat ini, ya secara umum makalahnya baik.
halaman cukup ya. Namun Bapak lihat hanya daftar pustakanya yang minim. Hanya 3 daftar pustaka. Coba Anda lihat, ya kan? Artinya kurang satu lagi. Di daftar pustaka yang dibuat minim 2. Sementara kita sepakatnya kemarin 6 kan? 6 apa 5? 6 apa 5? 5? 6 apa 5? 5. Berarti kalau 5 berarti kurang 2 ya. Nah, artinya di daftar pustaka minim 2. Baik. Pembahasan kita hari ini adalah metode ilmiah. Yaitu di makalah sudah dibuat. Ya, gunanya metode ilmiah itu adalah untuk menghasilkan sesuatu yang benar. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang benar tentu kita perlu kepada metode ilmiah. Ya. Jadi tidak semua ilmu pengetahuan itu ya disebut dengan ilmu. Ya, tidak semua pengetahuan itu disebut dengan ada pengetahuan yang biasa saja, ada pengetahuan yang bisa dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Nah, itu dulu ya. Jadi pengertian metode ilmiah itu ya bisa kita lihat dari pendapat para pakar yang dikemukakan adalah cara atau sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, itu di cara yang digunakan oleh filsuf atau para ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah dalam mencari kebenaran, itu metode itu. Jadi untuk menghasilkan ilmu atau menghasilkan ilmu yang ilmiah, metode apa saja yang digunakan atau apa langkah dan cara yang diambil. Nah, itulah kira-kira metode itu. Di metode itu merupakan cara atau langkah-langkah ya. Baik, itu bisa dilihat ya pendapat para ahli ya. Lalu kalau kita lihat metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Ya, meta dan yang berarti menuju ya, atau mengikuti atau sesudah atau mengikuti arah atau apapun namanya. Jadi metode itu ya adalah langkah, itulah kira-kira langkah atau cara yang digunakan atau apa yang ditempuh untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, itulah metode. Oleh karena itu ya, ada tahap-tahapan. Itu di makalah ada. Yang pertama menempatkan permasalahan dan tujuan. Jadi kita tempatkan dulu masalah. Nah, ini masalahnya ini. Tujuannya ini. Lalu disusun setelah itu hipotesisnya. Ya, disusun hipotesis bila diperlukan. Lalu disusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian seperti apa? Lalu dilaksanakan pengumpulan data, pengelolaan analisis data, merumuskan kesimpulan dan teori, melaporkan dan mempublikasikan. Ini kan di antara metode-metode yang kita gunakan. Nah, misalkan dalam penelitian ilmiah, ya tentu yang pertama dulu kita tentukan adalah apa tujuannya. Misalkan kita meneliti kenakalan remaja saat ini misalkan. Ya, kenakalan remaja saat ini ya disebabkan oleh pergaulan dan lingkungan misalkan. Apa tujuan kita meneliti ini? Ya. Setelah itu kita susun hipotesisnya kalau diperlukan. Setelah itu disusun rencana penelitian. Nah, penelitian ini seperti apa rencananya? Mungkin kita mendatangi sebagian kelompok anak yang tidak sekolah misalkan, atau kita kumpulkan data mungkin anak-anak yang terlantar dan segala macamnya. Lalu ya setelah itu dikumpulkan data. Setelah dikumpulkan diolah, ya, dipelajari. Ini kenakalan ini kira-kira apa yang menjadi penyebab pertama? Misalkan kurang perhatian dari orang tua. Ini kenapa kira-kira pergaulan bebas? Ini kenapa? Karena kurangnya pendidikan. Ini kenapa? Faktor lingkungan. Itu namanya pengolahan dan analisis data. Ya. Lalu setelah itu dirumuskan kesimpulan dan teori. Nah, kira-kira dari data yang kita olah itu apa kesimpulannya? Oh, ini terjadi kenakalan karena ini nih. Itu. Oh, ini disebabkan oleh faktor A ini. Ini disebabkan oleh faktor B. Nah, itu yang disebut dengan
merumuskan. Nah, setelah itu tentu kita laporkan. Jadi apa hasil daripada penelitian ilmiah kita? Oh ternyata penelitian kita ini membuahkan hasil seperti ini. Nah, ini poin-poinnya. Nah, itu langkah-langkahnya. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah teori. Ya, teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel. Jadi teori itu merupakan bagian daripada variabel, ya, atau bagian atau variabel. Ya. Jadi secara umum teori itu adalah merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta. Jadi teori-teori itu adalah apa analisis kita tentang suatu fakta ini dengan fakta yang lain. Kira-kira apa hubungannya? Ya, itu teori. Oke. Nah, maka dalam ilmu pengetahuan, teori dalam ilmu pengetahuan itu berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena. Jadi dalam menyimpulkan sesuatu itu apa kerangka pikiran yang kita gunakan, atau apa fenomena atau menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, itu kira-kira ya. Di teori itu dirumuskan, dikembangkan dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan hipotesis yang telah membuktikan kebenaran. Ya, bisa Anda baca ya di makalah ada itu semua. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ada hipotesis. Ya, hipotesis itu berasal dari kata hipo, ya, yang berarti di bawah. Kalau tesa itu artinya kebenaran. Di hipotesis itu kira-kira di bawah kebenaran. Nah, di apa maknanya? Jadi maknanya adalah hipotesis itu pernyataan sementara tentang yang diajukan dalam bentuk dugaan atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara, itu kira-kira. Ya, setelah dikumpulkan data, dianalisis dan segala macam, apa hipotesisnya? Nah, hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Ya, bisa jadi mungkin kesimpulan ini benar, bisa jadi salah. Itu hipotesis atau hipotesa itu. Jadi secara mudahnya hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Jadi kalau kesimpulan sementara, imma ayyakuna siddiqan atau ghairu siddiqin. Bisa jadi kesimpulan itu benar, bisa jadi kesimpulan itu salah. Itu hipotesis. Ya, kira-kira seperti itulah gampangnya ya. Jadi pernyataan sementara tentang yang diajukan dalam bentuk dugaan atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut. Oke, baik. Lalu hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang mengandung dua variabel, itu variabel aktif atau variabel atribut. Baik. Nah, jadi langkah lanjutnya apa? Langkah lanjut dalam pembuktian suatu hipotesis itu adalah melakukan verifikasi data, yaitu proses pengumpulan data di lapangan dan menganalisis data yang diperoleh. Nah, ini sama dengan yang kita jelaskan tadi. Baik, itu yang kedua. Maaf, itu yang ketiga. Lalu ada lagi logika, ya. Apa yang maksud logika di sini? Yaitu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Jadi logika yang dimaksud sini adalah penelitian kita ini masuk akal atau tidak, nah, sesuai dengan nalar atau tidak. Ya, penelitian kita ini ya masuk akal sesuai dengan nalar atau tidak. Nah, itulah kira-kira. Ya. Oleh karena itu, logika itu hanya dibatasi kepada manusia, karena manusia yang punya akal. Nah, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ahli seperti Nesetion, dia mengatakan bahwa logika itu hanya dibatasi kepada manusia. Ya, karena mohon maaf, hewan, binatang, tumbuhan dan lain itu tidak memiliki logika. Ya, ya kalau seandainya hewan itu pakai logika, tentu dia malu kan, nggak pakai baju kan. Nah, tapi dia nggak malu kan. Kalau anda lihat ada hewan yang anda lihat malu dia nggak pakai baju, nah, nggak ada kan? Karena mereka nggak punya logika. Gitu. Tapi kalau ada manusia yang nggak malu pakai baju, nggak pakai baju, nah berarti dia lebih tak berlogika dibandingkan hewan. Itu kalau kita pada mantik seperti itu. Hewan saja, ya dia tidak malu, tidak menutupi hal yang mesti dia tutup, ya karena memang dia tidak punya logika.
Tapi ada orang yang memiliki logika, manusia, tapi dia malah senang membuka hal yang harusnya tutup. Berarti dia tak berlogika dibandingkan yang tak berlogika. Kan itu kesimpulannya. Baik, itu yang pertama. Dalam melakukan pilihan ini, manusia berpaling kepada pengetahuan. Ya, karena logika itu tujuannya untuk mencari pengetahuan dan ilmu dan segala macam. Baik, lalu yang kelima ada data informasi. Ya, ini tahapan-tahapan saja, data informasi. Tahapan ini merupakan suatu yang dominan dalam metode keilmuan karena disebabkan banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data, maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Jadi hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, ya, penyusupan dan klasifikasi data. Tahap metode ilmu ini menekankan kepada penyusunan kata dalam kelompok-kelompok. Jadi tentu setelah dikumpulkan semuanya, ya kita dapatkan pertanyaan-pertanyaan dari data yang kita kumpulkan. Apakah benar seperti ini? Apakah betul begitu dan segala macamnya? Ya. Lalu pembuktian di langkah selanjutnya setelah ini adalah pembuktian. Ya. Setelah menyusun hipotesis atau hipotesa, kesimpulan sementara, ya tentu kita membuktikan apakah hipotesa atau hipotesis kesimpulan sementara ini layak dijadikan sebagai kesimpulan ilmiah atau tidak. Lalu diujilah hipotesa tersebut dengan mengkonfrontasikan atau menghadapkannya dengan dunia fisik yang nyata. Jadi bawah. Jadi apakah benar kesimpulan ini seperti ini atau tidak? Ya, kesimpulan kita tadi misalkan kenakalan para remaja disebabkan oleh satu, pergaulan, lingkungan, pendidikan, perhatian orang tua. Itu kan hipotesa kita sementara. Lalu kita uji kepada fakta yang ada, benar atau tidak. Jadi kalau benar nanti berarti kita sudah terbukti, ya, hasil daripada penelitian kita itu seperti ini. Tapi kalau tidak misalkan, ya berarti penelitian itu, nah inilah hasil daripada penelitian kita. Nah, misalkan kita lakukan penelitian tentang minimnya akhlak atau moral di generasi muda. Nah, kita kumpulkan data misalkan, kita ambil sampel. Ya, lalu setelah itu kita kaji segala macam, ya, kita gali informasi. Nah, setelah itu kita buat hipotesa. Ternyata kesimpulan kita sementara adalah kenakalan remaja saat ini, minimnya akhlak dan moral saat ini adalah karena satu, karena kurangnya ilmu agama misalkan, atau karena kurangnya iman, atau misalkan karena kurangnya perhatian dari keluarga, atau misalkan karena dalam lingkungannya sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, lalu diuji nanti. Ya, setelah hipotesis ada, lalu dibuktikan apakah benar atau tidak. Nah, jadi kalau seandainya benar, ya sesuailah hasil penelitian kita itu dengan hipotesa yang ada. Tapi kalau seandainya tidak, ya namanya hipotesa, bisa jadi benar, bisa jadi oke. Itu bahasa singkatnya seperti itu lah kira-kira. Oke. Lalu dievaluasi. Yang sudah dibuktikan dievaluasi apakah benar atau tidak. Lalu paradigma yang terakhir, ya, pengujian kebenaran dalam ilmu berarti menguji hipotesis dengan pengamatan kenyataan yang sebenarnya. Jadi kalau sudah sesuai dengan sebenarnya nanti berarti sudah sesuai dengan paradigma yang ada. Baik, kalau ini bisa Anda baca, ya, struktur pengetahuan ilmiah. Apa ciri-ciri struktur pengetahuan ilmiah itu? Yang pertama, ada objek yang sebenarnya. Ya, memang ada objeknya. Nggak mungkin kita melakukan penelitian tapi objeknya nggak ada. Misalkan Anda melakukan penelitian tentang kenakalan remaja, sementara objeknya tidak ada. Bisa atau tidak? Kita membuat suatu penelitian tentang kenakalan remaja, sementara Anda tidak mengumpulkan data remaja yang diobservasi. Bisa atau tidak?